Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, nama saya Triani Wahyunisi dari Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Elektro 2017 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini saya akan membuat tutorial mengenai cara membuat rangkaian pneumatik 5 silinder menggunakan software Lithium sebagai UAS mata kuliah Mekatronika. Selamat menonton teman-teman. Nah, untuk membuat rangkaiannya yang membuat rangkaian pneumatik 5 silinder ini kita menggunakan software Lithium di sini. Oke. Nah, untuk membuat laman kerjanya, kita klik new di sini. Kemudian kita tulis terlebih dahulu soalnya ya teman. Nah, di sini kita ada teks, kita simpan di sini teksnya. Kemudian soalnya itu ada A plus, E plus, B min, A min, E min, kemudian ada ada C plus, D plus, ada B plus, kemudian C min dan D min. Nah, tetapi di sini di soalnya itu ada yang jalannya berbarengan, yaitu A dan E plus maju berbarengan, kemudian A dan E min mundur berbarengan, setelah itu C dan D maju berbarengan, kemudian C dan D juga mundur dengan berbarengan. Nah, di sini saya memberi label plus dan minus, dimana plus itu maju dan minus itu berarti mundur. Nah, setelah itu kita cari terlebih dahulu logikanya ya. Nah, logikanya itu kita ambil dari yang paling belakang terlebih dahulu. Karena ini ada berbarengan, jadi kita ambil yang C aja. Di sini saya tulis C1. C1 itu berarti C min atau dia mundur. Kemudian C1 menyentuh A plus dan A plus menggerakkan A2. Nah, A2 itu berarti di sini maju. Nah, kemudian A2 menyentuh B min, kemudian B min itu menyentuh B1, menggerakkan B1. Setelah itu B1 menyentuh A min menggerakkan A1. Kemudian A1 menyentuh C plus menggerakkan C2. Lalu C2 menyentuh B plus menggerakkan B2. Nah, B2 berarti menyentuh C1, C min dan menggerakkan C1, seperti itu. Jadi B2 yang menggerakkan C1. Oke, itulah ini logikanya. Nah, setelah itu kita bikin rangkaiannya. Pertama kita menggunakan double acting. Nah, double acting. Oke, ini. Nah, oke, kita simpan aja di sini. Setelah itu kita pakai power 2. Ini partnya 52. Nah, pertama kita bikin yang A dulu ya. Puffnya mana? Nah, ini buat si saluran udaranya ya. Ini harusnya nggak boleh nyambung. Nah, jadi yang keluarannya ini kita tutup ya teman-teman. Gunakan. Nah, jangan lupa juga ini pakai rollnya. Nah, rollnya itu di sini nih. Nah, kayak ini. Terus pakai puff yang 3/2 sebagai penggeraknya ya. Nah, di sini mekanikalnya pakai yang biasa dulu, terus pakai spring. Jangan lupa keluarannya juga kita tutup. Untuk mempercepat bisa kita copy paste aja karena dia. Jadi kita pakai 2 ini, 1 kiri dan kanan.
kemudian satu lagi di ini tuh untuk sebagai push button, jadi bisa kita rubah mechanical-nya jadi nggak ada, jadi diganti dengan manual. Nah seperti ini ya. Nah coba kita sambung. Oh iya, jangan lupa ini dikasih label dulu. Ini A1 minimalnya 0, kemudian A2 maksimalnya adalah 100 mm. Setelah ini dihubungkan, tinggal kita hubungkan ke kompresornya. Nah ini kompresornya kita simpan di bawah sini aja nih. Nah ini juga kita hubungkan, ini juga dihubungkan juga. Nah karena dengan A dan E ini berbarengan, jadi kita buat di sampingnya, jadi kita paralelkan saja di sini untuk lebih memudahkan. Nah ini untuk kalau misalkan berbarengan kita paralelkan, di sini kita kasih E1 sama seperti tadi minimalnya 0, kemudian E2 100. Nah ini untuk yang A dan E selesai ya. Sekarang kita coba buat juga sama yang untuk yang B. Nah yang B juga sama. Kita buat lagi seperti ini. Di sini untuk yang B ya. Nah untuk valve-nya juga menggunakan valve yang sama, dan ini juga sama penggeraknya. Nah kita sejajarkan. Ini bisa dideketin. Ini juga pakai rule, ini kita kasih label B, B1 0 dan B2 100. Sama kita hubung-hubungkan juga ke kompresornya. Nah setelah itu yang terakhir kita membuat yang C. Yang C ini sama ya bentuknya seperti yang A dan E, karena dia menggunakan double actingnya 2 juga, nah kemudian valve-nya ini pun sama. Oh iya, ini jangan lupa kita hubungkan paralel ya. Nah, kasih label C1 dan C2.
Oke, kemudian hubungkan kembali. Nah, selanjutnya kita bikin lagi ini yang buat yang B-nya sama, kita paralelkan juga ya. Ini ke sini dan yang ini ke sini sama. Nah, tinggal kasih label. Di sini kita kasih D1 dan D2. Setelah itu kita masukkan si logikanya. Pertama di sini A dan E maju secara bersamaan. Nah, ini untuk maju. Nah, A ini dimajukan oleh si C1. Jadi kita tulis di sini C1. Langkah berikutnya yaitu B min. B mundur. Berarti di sini B mundur tuh sebelah sini dan B mundur tuh digerakkan oleh A2. Nah, setelah itu A dan E mundur secara bersamaan digerakkan oleh B1. Kita tulis di sini labelnya B1. Setelah itu di sini ada C dan D maju bersama dan maju bersama itu digerakkan oleh A1. Kita tulis di sini A1. Dan ini kemudian B maju digerakkan oleh C2. Tulis juga. Setelah itu terakhir adalah C dan D mundur secara bersama. Ini mundur dan digerakkan oleh B2. Nah, karena di sini suruhannya yaitu ada B min. Nah, dimana ketika seharusnya sebelum dipencet push button, maka si B ini harus maju terlebih dahulu. Nah, kita lihat simulasinya ya teman-teman. Harusnya dia maju duluan karena langkah selanjutnya itu dia akan mundur. Nah, ini dia nggak bisa maju ya, nggak bisa jalan. Coba kita atur dari rollnya. Ini yang 0 coba kita kasih 10. Nah, biasanya untuk memajukan ini biar si B ini buat maju duluan, kita bisa tukar yang merek ini, si valve ini. Kita tukar, kemudian biar jadi si anginnya itu menggerakkan ke maju dulu kayak gitu. Nah, yang ini juga otomatis diganti ya teman-teman. Jadi A2 dulu, kemudian di sini C2. Nah, coba kita lihat lagi ya. Apakah rangkaian ini bisa jalan? Nah, harusnya kayak gini nih. Ini udah benar. B-nya maju duluan, terus kita pencet push buttonnya. Maka A dan E maju secara bersamaan. B min, B-nya mundur. Kemudian A dan E mundur secara bersamaan. Oke, setelah itu B-nya nggak bisa maju. Nah, masih ada yang salah teman-teman. Nah, karena harusnya C dan D ini maju secara bersama, coba kita rubah ininya ya. Mekanikalnya kita rubah ke arah maju. Nah, coba ini juga coba kita luruskan. Nah, biar bagus kelihatannya. Simulasi ulang.
Nah, ini udah benar. Kemudian kita klik plus buttonnya, A dan E maju secara bersamaan, kemudian B nya mundur, setelah itu A dan E mundur secara bersamaan, kemudian B nya masih nggak mau maju. Nah, setelah kita tadi membetulkan yang B, selanjutnya kita lihat ini ternyata belum. Kemudian rubah mekanikal yang ini, yang A1 menjadi ke mundur. Kita coba simulasi ya. Tapi kecepatan banget ya ini optionnya. Lagi. Nah, coba sekarang. Kita simulasi. Nah, setelah itu kita klik plus buttonnya secara bersamaan, kemudian B nya mundur, setelah itu A dan E mundur secara bersamaan, kemudian C dan D maju secara bersamaan, setelah itu B nya maju, kemudian C dan D mundur secara bersamaan. Nah, jadi rangkaiannya udah benar ya teman-teman, seperti yang tadi disimulasikan. Nah, untuk pembuatan rangkaian pada ini tuh rangkaian pneumatik tuh, ketika membuat rangkaian harus benar-benar teliti sekali untuk agar pas kita simulasi itu benar semua. Nah, untuk melihat kesalahan bisa kita simulasi sedikit demi sedikit seperti itu. Ketika ada kesalahan kita cari lagi, lalu kita benarkan. Seperti itu teman-teman. Nah, tinggal kita save di sini. Ini UAS nomor 1 mekatronika. Oke, udah selesai. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya teman-teman.